Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini bertemakan menggunakan Thermaltake. Karena di sini saya dikirimi casingnya serta CPU coolernya. Ya sekalian mereview dari segi tampilannya dan juga dari segi CPU coolernya apakah dingin atau tidak. Kalau saya tanamkan dengan Core i5 Gen 12. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya dari segi PC-nya sangat besar sekali. Jadi agak lebar dari segi yang kalian lihat, berbeda seperti pada umumnya. Dan di sini part-partnya semua. Dan di sini satu paket PC di harga 12.100.000. Apakah ini worth it atau tidak? Cuma memakai Core i5 Gen 12 12400F dan juga GPU RX 6600 yang ada di sini. Bisa dibilang agak over sedikit. Meskipun dari segi part yang ada di sini tidak ada yang rekomend. Seperti contoh dari segi casingnya terbilang agak mahal, maupun CPU coolernya itu bagus menggunakan liquid cooler untuk upgradable ke depannya, serta di mobonya juga udah support Gen 13 menggunakan B660. Ya kurang lebihnya seperti itulah untuk penjelasan sekilas. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F itu yang tray ya, bukan yang box. Kalau yang box di harga 2 jutaan lebih, tapi kalau yang tray di harga 1.980.000. Ya terbilang murah lah, terpaut 100.000 sampai 150.000 dengan yang box. Tapi barangnya juga aman sih kalau yang tray. Yang penting jangan human error. Ya seperti itulah. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup lah untuk gaming maupun editing. Dan selanjutnya saya menggunakan mobo yang ada di sini. Ini adalah mobo MSI Mac B660M Mortar, tapi masih DDR4 ya sayangnya, tapi nggak masalah. Di harga 2,7 juta. Ya agak mahal ya 2,7. Tapi dari segi serinya maupun fiturnya ini udah bagus banget, apalagi di mereknya MSI. Seperti contoh yang ada di sini, tipenya MATX dan berwarna hitam semua. Sangat bagus sekali sih dari segi VRAM-nya, dia itu sangat besar beserta heatsink-heatsinknya. Kurang lebihnya seperti itu untuk ada yang di sini, tapi ini opsional ya, silahkan meniru sesuai yang ada di sini ataupun tidak. Kalau misalnya memakai part yang lebih murah, bisa lah di bawah 10 juta maupun di 10 juta lebih sedikit untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM 2x8GB. Ini termurah ya, di harga 480.000, bermerek dari Cube Gaming, serinya adalah Cyber. Seperti contoh yang ada di sini, di kecepatan 3200 yang berwarna ke silveran lah, bukan berwarna hitam, tapi sayangnya nggak masalah. Ini udah lebih dari cukup, 16GB di harga terjangkau juga untuk RAM-nya. Dan lanjut, saya menggunakan GPU yang dari sini, ini adalah Sapphire RX 6600 di harga 3,1 jutaan kalau nggak salah untuk harga yang ada di sini. Seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya, dia itu simple, kecil, dual fan, membutuhkan 8 pin power. Untuk gaming maupun live streaming udah lebih dari cukup lah, karena performanya dia itu lebih tinggi daripada RTX 2060. Serta konsumsi dayanya juga lebih irit lah kalau menggunakan ini RX 6600. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, cuma SATA aja sih. Serinya adalah Tim EX2 512GB, udah saya tancapkan di bagian bawah sini, kelihatan lah. Ini udah lebih dari cukup di harga 400.000, meskipun cuma menggunakan SATA ya, supaya lebih murah lah. Kalau misalnya ingin lebih bagus, silahkan tambah NVMe. Di sini slotnya masih banyak untuk upgrade ke depannya. Tapi untuk sementara di ini aja 512GB, dan juga di serinya bagus dari Tim Group, menggunakan SLC sih, 400.000 ya untuk yang 512GB. Dan lanjut, saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah Thermaltake TH240 ARGB. Seperti contoh yang ada di sini dari segi gambarannya sangat cakep sekali. Berwarna hitam ARGB. Yang aku suka dari segi pump-nya, dia itu keren sih dari segi RGB-nya maupun dari segi bahannya maupun dari segi desainnya. Kalau fan RGB-nya sama seperti pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Tapi selangnya dia itu juga bagus. Dan juga ada saya review di video sebelumnya untuk yang ini Thermaltake TH240 ARGB. Di harga 1,2 juta. Standar lah untuk harganya, sama seperti brand-brand pada umumnya yang dijual saat ini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply ini Frostfire 500W udah 80 plus bros menggunakan Japanese kapasitor untuk mengangkat Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Ya udah lebih dari cukup lah, karena full di gamenya di bawah 250W. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Untuk yang ada di sini di harga 620.000. Ya bagus lah untuk ini, udah sertifikasi bronze. Dan lanjut, saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Thermaltake H590TG, yang dimana ada dua tipe warna, berwarna hitam maupun yang putih. Tapi ini yang berwarna hitam
di harga 1,3 juta. Worth it apa tidak, lihat aja di video sebelumnya, karena saya sudah mereview casingnya ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan cek aja di video beberapa hari yang lalu untuk ini, yang dimana dia itu terbilang agak mahal dan juga free fan, yaitu 2 fan black, tapi nggak saya pakai di sini supaya lebih menyerupai temanya berwarna hitam RGB. Dan juga tipenya ATX dan juga banyak support sampai di 360 mm dari bagian atas maupun di bagian depan. Dan yang terakhir saya menambahkan fan RGB yang ada di sini di harga 35.000 lah. Ini fan dari Power Up ya. Di bagian depan 3, di bagian belakang 1 ya, supaya lebih samakan temanya lah, hitam RGB di harga terjangkau. Meskipun warnanya tidak bisa diubah, tapi nggak masalah untuk yang ada di sini. Cuma sebagai sirkulasi udara supaya lebih bagus. Totalnya 140.000 untuk 4 fan-nya dengan tampilan yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu dari segi papan yang sudah saya sebutkan yang ada di sini. Dan apakah worth it atau tidak? Di harga 12.100.000 mendapatkan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 yang baru semua part yang ada di sini, dan juga tampilan seperti contoh yang ada di sini. Ya pasti akan ada yang bilang partnya ini kemahalan, ini juga kemahalan, dan juga ini masih DDR4 dan juga yang lainnya lah. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya menggunakan Thermaltake TH240 untuk mendinginkan Core i5 Gen 12. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 31 derajat serta maksimalnya di 61 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah di 31 derajat terbilang ini dingin. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan yang untuk paling tinggi di 61 derajat terbilang ini juga dingin, di 60-an kecil. Jadi baguslah menggunakan Thermaltake TH240. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 169 fps. Ini pun kalau di game GTA Roleplay juga masih aman lah di game itu, di settingan High maupun di settingan Very High, karena memang lebih berat sih daripada game GTA 5 biasa. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga masih aman atau di batas amannya lah. Untuk settingan High mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 60 fps. Tapi semisal kalau ingin mengejar fps, silahkan setting aja ke medium supaya mendapatkan di atas 100 fps untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 105 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau semisal di settingan Ultra, masih dapatlah di 50 sampai di 70 fps untuk yang ini. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 98 fps. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 60 fps. Tapi kalau semisal mengejar di 100-an lebih, bisa setting ke medium maupun ke low untuk yang ini di game Battlefield 5. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 110 fps. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 100 fps. Dan kalau semisal di settingan Ultra, masih bisa mendapatkan di atas 60 fps untuk gamenya ini, Far Cry 6. Yang terakhir dari segi game Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 170 fps. Ini pun juga masih aman, game yang terbilang ringan. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps di game ini, Dota 2. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 69 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia untuk paling bawah di 69 watt terbilang agak boros. Minimalnya di 60 watt lah untuk yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 231 watt. Dan dia mentok paling tinggi mendapatkan di 231 watt. Terbilang masih sahabat PLN lah untuk yang ini, di bawah 250 watt dari segi pengujian di gamingnya.
Lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Silahkan komen aja di bawah. Dari segi harganya di 12 juta mendapatkan seperti contoh yang ada di sini, Core FFG 12 dan juga RX 6600. Meskipun dari segi part-partnya tersebut ada yang over, ada yang biasa, tapi itu tergantung selera kalian. Kalau ingin yang lebih murah atau versi murahnya di bawah 10 juta, bisalah mendapatkan yang ada di sini meskipun untuk mengorbankan di berbagai part-part yang rekomen, seperti contoh dari segi casingnya, CPU coolernya, maupun mobonya, cari yang biasa. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Core FFG 12 dan juga RX 6600 dengan tampilan hitam RGB, seperti contoh yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.